Hadirin yang saya hormati, peserta webinar Indonesia Islamic Astronomy Club series ke-7. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tina Lestari, selaku moderator, mengucapkan selamat datang kepada peserta webinar yang telah bersedia hadir dalam acara webinar Indonesia Islamic Astronomy Club series ke-7 dengan tema Peluang Kebersamaan Puasa dan Hari Raya hingga 2023. Sebelum memasuki acara ini, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita awali bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang naon? Coba. Coba. Minyak piring nak? Ya, sekarang piring. Baik, dikarenakan adanya gangguan jaringan, kita lanjut memasuki sesi selanjutnya. Baik, mohon maaf sekali dikarenakan ada kesalahan teknis. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu
memasuki kepada penyampaian materi. Sebelum itu, hadirin yang saya hormati, peserta webinar IIAC, tema kita kali ini yakni tema kita kali ini adalah peluang kebersamaan puasa dan hari raya hingga 2023. Nah, hal ini mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana puasa dan hari raya selalu menjadi persoalan khususnya ketika penetapan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Hasil yang berbeda mengakibatkan terganggunya ukhuwah dan di kalangan masyarakat Muslim pada saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Jika hal ini dibiarkan, maka sekian lama umat Islam akan terpaku dan terbelenggu pada masalah bukan pada solusi. Hal ini akan kita kupas tuntas dengan pemateri yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Dr. Tengku Ismail SYMA. Beliau merupakan Ketua Jurusan Ilmu Falak IAIN Lok Sumawe dan bergabung sebagai anggota Tim Hisab Ruqyat Kota Lok Sumawe, serta sebagai anggota Asosiasi Dosen Falak Indonesia. Untuk itu, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bapak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, di sini lumayan cerah suasana. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan Bapak apa nih Pak? Selain menjadi ketua jurusan ilmu falak. Selebihnya tidak, masih di kampus ya, masih sibuk di falak saja. Oke Bapak. Nah, untuk pemaparan materinya kita ada waktu sekitar 30 menit tanpa interupsi, dan untuk teman-teman peserta webinar kita ingatkan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menggali ilmu dari narasumber kita sebaik-baiknya, dan di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi selama pemaparan bila ada yang ingin ditanyakan ya udah. Bila ingin ada yang ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di chat room kita. Untuk itu, kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Umum IIAC dan seluruh pengurusnya, dan kedua panitia yang menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat ini, dan yang kami hormati para guru-guru kami yang mungkin sempat bergabung di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk penyampaian sedikit materi yang diamanahkan ke saya. Sebelumnya saya mohon maaf juga, bukan begitu ahli dalam bidang ini, namun mencoba berpartisipasi sambil belajar dan memberikan beberapa pengalaman yang mungkin lebih kepada sharing, bukan kepada memberi solusi yang katanya memang diharapkan dalam sebuah dinamika besar ini. Mungkin di agenda-agenda forum yang lain mungkin jauh lebih banyak didapatkan ilmu, namun untuk kesempatan ini saya hanya mencoba memberi gambaran lebih kepada kita berdiskusi nantinya menyangkut dengan berbagai macam polemik yang ada di sekitar kita. Sebelumnya izin
share screen untuk materi, Ibu moderator. Sudah terlihat? Sudah terlihat materinya? Sudah, Bapak. Ya. Baik, langsung saja. Karena judul ini saya melihat ini sangat besar ya bagi saya, artinya disuruh mengamati atau sedikit memprediksi bagaimana peluang kebersamaan mengawali puasa dan mengakhiri puasa. Ini disebut dengan Hari Raya Idul Fitri, dan potensi berhari raya Idul Adha hingga tahun 2030 ya. Kalau tadi disebut tahun 2023, mungkin saya mendapatkan di tahun 2030 ditulis di undangannya. Mungkin kenapa ini menjadi berat, karena yang namanya ketetapan, ini kebersamaan atau tidak bersama, itu per tahun kan ada perbedaannya. Ada yang memang karena perubahan daripada kriteria itu sendiri, sebagaimana tahun lalu yang kriteria Lumapin, mungkin bisa juga berbeda nantinya ketika di kebijakannya. Makanya untuk hari ini mungkin dengan kondisi yang saya pahami, mencoba menyusun materi sesuai dengan yang saya pahami. Mungkin di tahun-tahun yang akan datang itu tidak persis seperti ini. Itu akan mengikuti sesuai dengan kondisi real nantinya. Untuk mengawali tema besar itu, maka kita coba melihat dulu apa itu hilal. Karena menyangkut dengan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu semua menyepakati bahwa patokannya itu pada hilal. Hilal kalau dilihat dari Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah ayat 189. Itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Dari ayat ini kita memahami bahwa hilal itu menjadi penanda waktu. Apakah itu untuk, kalau disebutkan di sini penanda waktu bagi manusia ini untuk administrasi, sedangkan lin wal hajj ini untuk kebutuhan ibadah. Di mawakit linnas ini perspektifnya adalah administrasi, sedangkan wal hajj ini mewakili salah satu daripada ibadah yang ada kaitannya dengan hilal. Kemudian hilal, kenapa hilal dijadikan sebagai tanda waktu dalam Islam? Kenapa enggak di purnama misalnya? Kan bulan purnama kan lebih besar. Kenapa mesti di hilal yang memang sulit untuk diamati? Jadi jawaban sederhana kalau kita lihat dari histori, hilal ini merupakan sebuah fase yang memang dia muncul setelah tiada. Artinya sebuah bentuk benda yang memang diselangi oleh tiada, kemudian ada, itu lebih mudah dikenal sebagai pemisah waktu ketimbang bulan purnama. Ini untuk masyarakat umum ya tentunya. Kalau bagi yang ahli dalam bidang perhitungan, ini mungkin di fase-fase berikutnya pun begitu mudah untuk diketahui. Makanya hilal menjadi standar dalam penentuan awal bulan Hijriah itu jawabannya karena memang dia diselangi oleh suatu fase yang tidak ada atau bulan mati yang disebut dengan konjungsi. Maka di sini bisa disimpulkan apa yang dimaksud dengan hilal adalah bentuk pertama dalam fase bulan setelah terjadi konjungsi. Ini secara umum. Jadi untuk dijadikan awal waktu ini tergantung kriterialnya, tapi definisinya seperti itu.
Apakah hilal itu terlihat setelah ijtima pada sore pertama atau sore kedua? Ini tergantung kondisi di lapangan. Jadi hilal adalah bentuk pertama dalam fase bulan setelah terjadi konjungsi. Secara sederhana kalau kita lihat hilal seolah-olah mudah ya untuk diamati. Namun ini pengalaman di kami di Lok Sumawe, itu hilal paling rendah yang kami dokumentasikan, yang sempat didokumentasikan oleh tim Observatorium Malikus Saleh YIN Lok Sumawe itu pada 1 Muharram. Itu pada kondisi ini bukan kondisi hilalnya tinggi 7 derajat, tapi kondisi perhitungan saat matahari terbenam pada hari itu tinggi hilal 7 derajat, elongasi 8 derajat. Sedangkan hilal teramati itu di bawah ketinggian tersebut. Dalam artian ini pengalaman kami, hilal yang bentuknya seperti ini sabit hilal, ini bisa dilihat hanya dengan penggabungan antara teleskop dengan kamera, kemudian terdeteksi di layar laptop saja. Artinya kalau melihat secara langsung dengan teleskop ini kurang teramati. Ini hilal yang sabit seperti ini. Ini ketinggian yang sudah 7 derajat saja seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sering ke lapangan mengamati hilal, mungkin sangat berpengalaman bagaimana suka dukanya di lapangan dalam mengamati hilal ini. Kami dalam hal ini baru berkesempatan mendokumentasikan yang serendah ini. Mungkin di tempat lain ada yang lebih rendah lagi. Kalau terus-terusan kalau masalah coba. Ya, berikutnya ini sebagai contoh saja bentuk hilal yang seperti ini. Berikutnya kita coba lihat hilal sebagai tanda waktu. Ini saya mencoba membuat skema ini dengan mengakui juga bahwa selama ini penentuan awal bulan Hijriah juga tidak terlepas daripada hisab urfi. Kalau kita lihat hilal sebagai tanda waktu ini, kita kan mengetahui ada dua, ada mazhab hisam dan mazhab ru'yat yang biasanya kita kenal di Indonesia. Tapi di perhitungan ini, di hisab ini, saya tidak memasukkan mazhab di hisab urfi. Kami mengakui bahwa mazhab hisab urfi itu ada, bahkan kami di Aceh juga ada. Hadir mewarnai awal dan akhir Ramadan, yaitu hisab urfi khumasi yang dipakai oleh sebahagian kecil masyarakat Aceh. Ada juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang ketika kita lihat itu merupakan hisab urfi. Dalam hal ini saya masih menggunakan pembahagian ini kepada hisab hakiki saja. Yang pertama hisab dengan kriteria wujudul hilal, yang kedua hisab dengan kriteria imkan ru'yat. Jadi ingin saya mempertegaskan di sini untuk menganalisis nantinya, menganalisis peluang kebersamaan dalam berpuasa dan berhari raya hingga tahun 2030 itu mengacu kepada sini, mengacu kepada hisab hakiki ini. Tidak saya analisis lewat hisab urfi tadi. Yang kedua ini disebut dengan mazhab ru'yat. Mazhab ru'yat ini kita melihat ada dua bahagian, ada yang ru'yah lokal dan ada yang ru'yat global. Ru'yat lokal ini berbeda-beda ya. Kalau dalam perspektif fikih itu yang disebutkan ru'yah lokal itu adalah dalam satu matali. Matali itu juga berbeda-beda karena unsur matali itu adalah unsur ijtihadi. Sedangkan ru'yah global ini juga mereka mengakui matali, namun matali itu global, permukaan bumi. Yang ini, yang ru'yah global ini mungkin sedikit lebih lebih mewarnai dinamika akhir-akhir ini di Indonesia. Salah satu bentuk daripada pemahaman
ru'yah global ini ada sebahagian yang mencoba menangkap bagaimana misalnya untuk ibadah Hari Raya Idul Adha itu mengikuti Arab Saudi misalnya. Itu bahagian daripada dinamika daripada pemahaman ini. Artinya kalau yang namanya Idul Adha, bagaimana kalau mengikuti saja kapan Arab Saudi atau Saudi Arabia itu melakukan Hari Raya Idul Adha. Ini pemahaman-pemahaman yang semakin tahun itu selalu mewarnai bahagian daripada penentuan awal bulan di Indonesia. Kalau ru'yah lokal ini dia berkembang untuk hari ini di Indonesia disebut dengan matali wilayatul hukmi. Artinya wilayah hukum Indonesia dianggap sebagai satu matali. Nah, ini merupakan bahagian-bahagian daripada yang akan dan selalu mewarnai kehidupan kita umat Islam di Indonesia menyangkut dengan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya ini mungkin hanya sebuah pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab di masing-masing kita. Ini Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini ikut pemerintah Arab Saudi atau Indonesia. Ini saya tidak menjawab di sini, cuma hanya sebatas pertanyaan saja, karena mengingat secara kondisi hilal ini ada nanti isunya. Pokok kita di Indonesia belum Lebaran, di Arab Saudi itu sudah Lebaran. Itu seperti itu. Dalam hal ini kalau dilihat dari literatur yang ada, saya mendapatkan sebuah literatur ini untuk menjawab ini. Ini sebuah literatur lama, yaitu tahun 19. Ini pada 1417 Hijriah. Ada seorang tokoh falak nasional. Ini tokoh falak Sumatera. Beliau kelahiran di Aceh, pernah menjadi dosen di IAIN Sumatera Utara. Itu Dr. Andes T.M. Ali Muda. Dalam sejarah ilmu falak Indonesia itu beliau pernah diutus oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil koordinat Ka'bah. Itu saya pernah baca di buku Ensiklopedi Hisab Ru'yat yang dikarang oleh Prof. Suksinan Azhari. Jadi ini walaupun mungkin kurang populer di kalangan kita, namun beliau merupakan masuk kategori salah satu tokoh falak nasional. Ini di Muzakarah ini saya menemukan beberapa bulan yang lalu, menemukan di tempat kelahiran beliau, ini di Simpang Mulia, ada beberapa dokumen yang beliau sempat menyusun. Ini tahun 1991 kalau tidak salah saya. Beliau itu sudah menyikapi di naskah untuk sebuah muzakarah di Sumatera Utara. Ini menyikapi tentang isu untuk Idul Adha saja, ya. Untuk Idul Adha mengikuti Arab Saudi. Jadi beliau menyimpulkan dari beberapa teks fikih yang beliau kutip, itu menyebutkan bahwa untuk ibadah puasa, haji, kurban, puasa Arafah adalah mengikuti matalik masing-masing. Artinya secara fikih muktabarah dari 4 mazhab, beliau menyimpulkan bahwa ibadah-ibadah yang menyangkut dengan haji itu matalik di haji, sedangkan puasa, kurban, puasa Arafah itu mengikuti dengan matalik masing-masing di mana kita akan berkurban. Nah, kalau kita puasa Arafah di Indonesia, maka mengikuti kapan 1 Zulhijjah untuk Indonesia, bukan kapan 1 Zulhijjah di Arab Saudi. Ini pendapat yang kuat dalam fikih 4 mazhab. Kenapa beliau menyimpulkan seperti itu? Karena 3 mazhab selain mazhab Hambali itu berpendapat matali itu merupakan pendapat fikih yang muktabar. Sedangkan pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa matali itu merupakan seluruh dunia,
ternyata ketika di cross check pendapat ini karena mengakui atau menganggap bahwa bentuk bumi itu datar. Dalam artian dalam mazhab Hambali yang menafikan matali yang sebagaimana mazhab yang lain, ternyata mereka juga berpikir ilmiah, artinya hilal itu bila di satu daerah yang terlihat karena kondisi ketinggiannya 5 derajat misalnya, menurut mereka itu dari timur sampai ke barat itu 5 derajat karena bentuk bumi itu datar. Bila satu daerah terlihat, daerah lain juga wajib terlihat seharusnya. Kalaupun tidak terlihat bukan karena kondisi fisik hilal, tapi dikarenakan unsur yang lain. Itu dalam kalangan mazhab Hambali. Jadi ini yang ketika dianalisis oleh Tunku Ali Muda itu berpendapat bahwa dalam perspektif fikih maka pendapat yang muktabarah adalah mengikuti matani masing-masing dalam hal ibadah. Tidak ada yang mewajibkan untuk mengikuti Arab Saudi walaupun dalam kondisi untuk Idul Adha. Itu kesimpulan dari ini, dari naskah yang ini. Saya ingin mengutip kembali bahwa yang pertama kita mengetahui ternyata persoalan yang selama ini muncul di kita itu bukan persoalan baru. Sudah lama terjadi dan ini sudah lama didiskusikan. Mungkin karena kita baru berinteraksi dengan ilmu ini, maka seolah-olah dinamika ini dinamika baru. Maka salah satu cara yang seperti ini saling mengingatkan, saling memberi kesimpulan dari beberapa literatur ini sangat berharga untuk kita. Karena mungkin apa yang saya tidak ketahui, tentu ada teman-teman yang lain yang sudah mengetahui dan mungkin saling berbagi. Nah, inilah fungsi forum hari ini adalah untuk saling membagi, bukan saling saling mencari mana benar mana yang salah. Saya tidak ke situ pada hari ini. Mungkin ini yang menyangkut dengan kondisi hilal dan mungkin ditanyakan nantinya bagaimana kalau kita ikut Arab Saudi. Ini mungkin sebelum ditanyakan saya menyodorkan ini biar tidak ada yang tanya nantinya. Ini analisisnya, ini secara sederhana kalau kita lihat. Saya hanya mengunci daripada kriteria Mabin yang baru, yaitu dengan ketinggian hilal minimal 3 derajat dengan elongasi geosentris 6,4. Jadi ini untuk tahun ini kita lihat Ramadan tahun ini untuk kondisi titik 0 km Sabang. Saya sengaja mengambil ini karena kalau di Sabang saja belum imkan ru'yah, kalau untuk timur Indonesia ini kemungkinan lebih besar tidak imkan ru'yah karena untuk Indonesia itu paling barat, setidaknya salah satu yang titik paling barat itu di kilometer Sabang. Mungkin ada juga di Padang. Nah, namun saya memilih ini sebagai untuk menghitung saja sebagai tawaran data awal dari kondisi hilal di setiap tahun sampai tahun 2030. Kalau kita lihat ini maka bisa dianalisis dari kondisi yang ada. Ini tinggi hilal sudah 8 derajat, elongasinya sudah lebih 10 derajat. Maka tentunya di awal Ramadan kali ini kemungkinan besar bersama itu tinggi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua untuk Syawal, untuk Idul Fitri, ini tinggi 2 derajat, sedangkan elongasinya masih 4 derajat. Ini belum imkan ru'yah ya. Kalau imkan versi New Mabin ini belum imkan karena belum tingginya belum sampai 3 derajat dan elongasinya belum lebih dari 6,4. Makanya di sini berpotensi untuk berbeda. Kalau ada yang menggunakan wujudul hilal, ini hilalnya sudah wujud, sudah ada di atas ufuk setelah matahari terbenam. Namun belum sampai pada kondisi imkan ru'yah saja. Makanya ini berpotensi untuk
beda, artinya yang imkan itu sudah dianggap besoknya 1 Syawal, sedangkan yang wujud, ya mohon maaf, yang wujud itu sudah dianggap 1 Syawal, sedangkan yang imkan belum. Makanya kalau kita lihat dari data ini, puasa tahun ini ada yang berpuasa 30 hari, ada yang berpuasa 29 hari. Nah, ini kondisinya. Sama dengan kondisi Zulhijjah nantinya, ini juga berpotensi yang sama. Nah, artinya ada yang Lebaran Idul Adha lebih awal, ada yang lebih lambat 1 hari karena kondisi hilal yang seperti ini. Jadi pertanyaannya, kalau di Idul Adha kali ini kan ini sangat dekat ya nantinya dengan Idul Adha di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini kemungkinan besar kalau di Indonesia sudah 2, kalau di sana kan lebih tinggi lagi. Artinya di Indonesia belum imkan ru'yah sehingga belum menjadikan esoknya 1 Zulhijjah. Di Arab Saudi itu sudah 1 Zulhijjah. Nah, jadi kemungkinan besar lebih duluan Arab Saudi melakukan Idul Adha ketimbang Indonesia ini sangat tinggi. Jadi kalaupun nantinya terjadi seperti itu, saya masih menyarankan untuk menggunakan pendapat yang di atas tadi. Kalaupun kita tidak menggunakan pendapat yang lain, artinya kalaupun kita menggunakan pendapat ini, mengikuti pemerintah Indonesia dalam hal sidang isbat, ini punya dalil tersendiri. Mungkin itu gambaran dari untuk tahun ini. Ini potensi yang ada. Untuk tahun depannya, ini kita lihat karena ini sama ya untuk awal, ini berpotensi berbeda juga di awal Ramadannya, sedangkan di Syawalnya, di Idul Adha, di Idul Fitrinya ini berpotensi bersama, sedangkan di Idul Adhanya juga berpotensi sama. Ini berbareng dua ibadah, sedangkan di awal Ramadan ini berbeda. Mungkin saya mempercepat saja karena ini analisis data saja, tidak. Kalau menurut saya itu data ini semuanya bisa menghitung sendiri karena semuanya sudah saya anggap sebagai orang yang ahli dalam bidang menghitung untuk ketinggian. Ini hanya sharing saja, bentuknya seperti ini. Untuk tahun 2025 juga sama. Ini di awalnya itu sudah 4 derajat ketinggiannya, elongasinya sudah 6. Sedangkan Syawalnya masih min atau di bawah ufuk. Ini berpotensi bersama. Dan ini yang berpotensi berbeda di Zulhijjah lagi untuk Idul Adha. Untuk tahun 2000 sampai berapa ya? 2026 ya. Ini 26. Ini juga sama. Ini maksudnya saya percepat kenapa? Ini tidak menarik untuk dianalisis. Kenapa? Karena ini bukan realnya nantinya seperti ini. Itu ada kebijakan-kebijakan lain karena upaya untuk penyatuan keseragaman dalam hal beribadah yang menyangkut dengan hilal di Indonesia itu kan sedang kuatnya diupayakan. Ini makanya untuk memprediksi saja itu boleh-boleh saja, tapi tidak kaku dengan data ini karena kita berharap nantinya ada titik temu di mana warga negara Indonesia itu memiliki sebuah sistem kalender hijriah yang sama. Nah, itu harapannya nanti. Makanya saya tidak memperlebar daripada kemungkinan-kemungkinan perbedaan ini. Mudah-mudahan nanti ada persamaannya dari segi kriteria yang akan digunakan. Nah, ini tahun 2027 ini kita lihat sama ya semuanya. Artinya berpotensi seragam. Sedangkan 2028 ini juga kelihatannya sama, kelihatan berpotensi sama. 29 ini juga sama ya di 3, 5. Ini juga kemungkinan sama.
sedangkan di 2030 ini kembali ke kebalikan ya. Kalau di awal ini berbeda, di Idul Fitri ini bersama, Idul Adha ini juga kemungkinan bersama. Mungkin itu sekilas bahan untuk sharing ya, untuk diskusi kita sore hari ini. Kalau di Aceh ini sudah masuk kategori sore, di tempat lain mungkin ya sudah setelah asar ya, di Indonesia bagian timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, masih sangat banyak kurang dari apa yang mungkin diharapkan oleh semua peserta, guru-guru kami yang sempat hadir pada hari ini. Mungkin nanti bisa berdiskusi dalam artian tidak hanya saya yang menjawab ya, saya juga mungkin masih terbatas dalam memahami ini. Nanti boleh dijawab oleh teman-teman yang lain. Intinya kita saling share saja untuk pengetahuan bersama. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak atas materinya. Oke, teman-teman peserta webinar, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya untuk memberikan pertanyaannya di kolom obrolan. Bisa juga dengan mengacungkan tangannya di sini dengan mengaktifkan kamera. Oke, baik. Kepada Dila Sri Junidar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Sri Junidar dari YIN Nuksmawe, jurusan Ilmu Falak. Pertanyaan saya, Ustadz, kan salah satu ketidakseragamannya itu disebabkan karena perbedaan kriteria, dan contohnya pada kriteria Mabims itu dia udah berapa kali mengalami pergantian kriteria ketinggian hilal. Jadi yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya hal-hal yang menyebabkan pergantian kriteria ketinggian hilal itu apa, Ustadz? Misalnya di Mabims dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak mau langsung dijawab? Boleh. Aku sambil saya ini ada satu lagi. Ya, baik. Pertanyaan itu salah satu ketidakseragaman disebabkan pada kriteria. Lalu apa hal-hal yang menyebabkan pergantian kriteria tersebut, Bapak? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh guru-guru yang lain yang menyebut dengan pertanyaan ini. Kalau kita lihat di Mabim sendiri, itu kriteria pertama, kalau tidak salah saya itu kan tahun 1991 dirumuskan dan diberlakukan sampai tahun 2021. Begitu lama dalam praktik penggunaan. Yang ketika kita lihat dari beberapa literatur sebelumnya itu kan belum ada kriteria. Dari ru'yah hilal itu kalau berhasil seberapa pun ketinggiannya itu diterima. Itu seperti itu praktik sebelum kriteria Mabim itu diberlakukan. Kemudian disepakati untuk menggunakan kriteria Mabim dengan tinggi 2 derajat waktu itu dengan elongasi 3 derajat atau ditambahkan dengan satu tambahan kriteria, atau umur hilal itu sudah lebih 8 jam pasca konjungsi. Ini kalau kita lihat sebenarnya kenapa kriteria itu penting dalam penetapan awal Ramadan itu khususnya. Karena dalam fikih itu ada yang dikenal dengan isbat hilal.
Kalau bahasa hari ini mungkin saya lebih banyak mendengar itu transfer. Apakah transfer imkan ru'yah atau transfer wujudul hilal. Nah, itu istilah yang hari ini pernah saya baca dan pernah saya dengar. Yang di fikih itu disebut dengan isbat. Artinya mengisbatkan kondisi hilal, misalnya hilal terlihat di Jakarta, untuk wilayah lain itu diisbatkan, ditetapkan ikut juga terlihat walaupun tidak terlihat. Nah, ini bahasanya. Maka dalam hal mengisbatkan hilal ke daerah lain, itu hilal yang bisa dijadikan standar untuk mengisbatkan itu harus imkan ru'yah. Nah, inilah maka dirumuskan imkan ru'yah. Karena yang bahasa garis besarnya di fikih itu imkan ru'yah. Bagaimana kondisi hilal imkan ru'yah ini yang berbeda-beda pendapat. Di Indonesia waktu itu dipilih dianggap hilal sudah imkan ru'yah bila kondisi hilal sudah di atas 2 derajat tingginya dengan elongasi 3 derajat atau umurnya sudah lebih 8 jam. Kemudian ketika di dalam perjalanan yang panjang ya dari 91 sampai tahun 2021 itu kan dievaluasi terus untuk kondisi imkan dengan kriteria itu cocok atau tidak. Nah, ternyata kan hasil daripada perumusan atau tim tersebut menyimpulkan bahwa tidak memiliki bukti yang cukup untuk mempertahankan bahwa imkan ru'yah di Indonesia itu dengan kriteria yang lama. Nah, sehingga dirumuskanlah kriteria yang baru yang kemudian disepakati imkan ru'yah itu tingginya 3 derajat dengan elongasi 6,4. Tidak ada lagi yang namanya umur hilal. Kenapa itu diubah? Kenapa tidak dipertahankan? Ya memang karena standar daripada imkan ru'yah itu adalah agar kita bisa memastikan kalau seandainya hilal tidak dalam kondisi berawan itu bisa dilihat. Artinya imkan yang hari ini itu imkan yang dianggap bahwa pernah ada dokumentasinya. Walaupun belum pernah terdokumentasi di Indonesia misalnya, namun secara internasional kondisi imkan tersebut ya bisa dibuktikan, pernah dibuktikan secara fisiknya seperti itu. Maka penyebab secara sederhana penyebab pergantian dari kriteria imkan yang lama ke imkan yang baru itu kalau kita lihat itu lebih kepada untuk pemurnian daripada ilmiah imkan itu sendiri yang dulunya ijtihadnya seperti itu yang hari ini kembali diijtihadkan dan tidak tertutup kemungkinan ini pembaharuan itu selalu terbuka tergantung kondisi pemahaman masyarakat dan kemampuan teknologi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin itu sekilas ya jawaban dari saya. Mungkin masih banyak yang bisa dijawab, yang menjawab nantinya. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana? Apa masih ingin dijelaskan Kak Dila Sri Jundiar? Udah Kak, alhamdulillah udah bisa dipahami. Alhamdulillah cukup. Lalu ini ada Kak Akbarul Humam. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Iya, katanya. Baik. Pertama-tama sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya salam hormat dan salam takdim kepada Bapak Dr. Ismail, karena beliau termasuk salah satu mentor saya dalam belajar ilmu falak. Begini Bapak, tadi sebenarnya sudah sedikit Bapak singgung mengenai adanya kemungkinan berubahnya lagi kriteria mengenai hilal dalam untuk pengkhususan pada wilayah peru'yatan. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya ya sudah sedikit terjawab pada pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin lebih spesifik lagi yang saya tanyakan, apakah memungkinkan Bapak dalam 10 tahun ini kriteria itu dapat berubah dikarenakan jika melihat tahun kemarin Syawalnya itu kan masih
kalau nggak salah di bawah kriteria, nggih, di bawah 6,4 elongasinya, tapi ternyata ditentukan sebagai awal bulan baru padahal masih di bawah kriteria. Juga ditambah dengan sama seperti yang panjenengan haturkan Ustadz, bahwasanya teknologi yang berkembang bisa mempengaruhi kriteria yang terlihat. Nah, mungkin ini lebih spesifik, saya spesifikkan lagi, apakah memungkinkan pada waktu dekat ini penggunaan ru'yat dengan teknologi, dalam artian ru'yatul hilal dengan teleskop dan kamera astrofotografi itu bisa digunakan sebagai istilahnya acuan yang bisa menghilangkan kriteria 36,4 itu, karena setelah ini ada gerhana matahari yang kemudian ru'yatul hilal itu kan memungkinkan sekali karena bulan sudah di tracking dari siang sampai maghrib, sehingga memungkinkan sekali bulan itu sangat presisi kepada hilal, sehingga mungkin bisa dapat hilal itu bisa lebih teramati walaupun dia di bawah kriteria ketika Ramadan. Nah, itu apakah memungkinkan dalam periode sama seperti judul mungkin dalam 10 tahun ini sampai 2030. Mohon maaf, Ustaz. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Ini di Surabaya ya, Pak siapa tadi? Humam, Ustaz. Nggih, di Surabaya saya, Ustaz. Terima kasih. Ini mungkin tambahan diskusi ya. Waktu kita dulu di Semarang sempat diskusi, mungkin udah pulang di kampung halaman masing-masing, ini diskusi lewat media ini. Kemungkinannya kan seperti ini. Kita coba, kalau kita baca di buku Kementerian Agama tentang hisab ru'yah yang tahun 1981, itu kan ada keluaran pertama, buku yang dari itu diceritakan bagaimana kondisi ru'yah hilal di Indonesia sebelum merdeka dan pasca kemerdekaan. Nah, dari situ kita belajar banyak bagaimana dan apa yang menyebabkan kriteria di Indonesia seperti ini. Nah, makanya saya jawab tadi bahwa tidak menarik kita menyodorkan data dari tahun 2023 sampai tahun 2030 karena di kita sendiri ini punya banyak kemungkinan dalam perjalanan. Artinya ketika kita lebih meyakini dengan data, maka kita nanti akan meragukan dari ketika ada kebijakan. Nah, seperti yang diceritakan tadi di awal-awal pemberlakuan kriteria Neo Babim di Indonesia, setelah Malaysia duluan menggunakan, itu kesannya seperti memaksa. Tapi kan tim sudah menjelaskan bahwa di wilayah Indonesia itu walaupun tidak di daratan, ada wilayah kepulauan yang termasuk teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bisa dibuktikan secara data bahwa elongasinya sudah mencapai 6,4. Mungkin tentunya di laut paling ujung Indonesia, ujung barat Indonesia. Nah, itu kan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tapi mungkin siapa tadi, Pak Akbar? Saya Humam, Ustaz. Pak ya. Itu kan pernah membaca, mungkin kalau di searching sebelum pemberlakuan kriteria baru ini, mungkin saya membaca beberapa artikel yang ditulis oleh orang falak Malaysia, itu menarik untuk kita diskusikan kembali. Nah, artinya sebelum pemberlakuan kriteria Neo Babim ini, orang itu sudah menulis tentang bentuk pengamalan kriteria imkar ru'yah di negara Mabim. Mereka menyimpulkan seperti ini. Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu menjadikan hisab sebagai penentu, sedangkan ru'yah sebagai pembantu, sedangkan di Brunei Darussalam menjadikan ru'yah sebagai penentu, hisab sebagai pembantu. Itu kata-kata yang memang singkat, namun itu butuh kejelian kita dalam menganalisis dari setiap keputusan hasil sidang isban.
kita akan menemukan, misalnya kenapa dulunya diterima sumpah yang memang hilalnya di bawah 3 derajat, misalnya yang hari ini dianggap belum imkan. Berarti kalau kita cross check sebelumnya, berarti kan banyak sumpah-sumpah hilal dalam sidang isbat yang ketika diverifikasi dengan dengan kriteria baru itu kan terdokumentasi diterima dulu. Nah, jadi pertanyaannya gimana nasib hilal yang sudah diterima yang hari ini diakui sebagai hilal itu belum imkan ru'yah. Nah, itu jawabannya di situ. Jawabannya adalah kalau dilihat pijakannya kan bisa juga dilihat bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia itu bisa dilihat di buku Efemiris Hisab Ru'yat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu kan di lampirannya itu ada, di lampirannya itu disebutkan bagaimana prosesnya dan kebijakan yang selama ini menjadi acuan Kementerian Agama dalam menetapkan sidang isbat. Itu disebutkan bahwa hisab dan ru'yah itu digunakan secara bersamaan. Nah, itu intinya disebut seperti itu. Namun siapa yang dominan, apakah dominan ru'yah atau dominan hisab, di situ tidak disebutkan. Namun kita menemukan dari hasil penelitian bahwa ada 3 negara yang lebih dominan menggunakan hisab, maka disebutkan dengan hisab penentu, ru'yah sebagai pembantu. Baik, kita selaku akademisi kan tidak begitu menerima begitu saja. Mungkin kita diwajibkan untuk meneliti lebih lanjut dari literatur review tersebut. Mungkin kalau ditanyakan potensial, itu sangat potensial untuk terjadi perubahan-perubahan yang akan datang, mengingat sejarah yang pernah ada dari sebelum tahun 1991 dan 91 sampai 2001, dan kita akan merekam sejarah kembali dari 2001 ke tahun-tahun berikutnya. Kalau ditanyakan yang tadi, itu kan bahagian daripada ru'yah hilal itu sendiri. Ru'yah hilal itu keterlihatan hilal itu kan dalam dibagi beberapa macam. Yang tadi ditanyakan bagaimana kalau terlihat dengan image processing misalnya. Itu kan bahagian daripada hilal terlihat dengan mata telanjang, hilal terlihat dengan teleskop, bahkan ada hilal yang terlihat via bukan teleskop saja tapi via monitor. Yang saya tampilkan tadi di slide saya itu adalah hilal yang terlihat via monitor. Kalau dilihat langsung dengan teleskop itu tidak bisa, tidak terlihat. Nah, dia terlihat dengan monitor saja. Yang keempat tadi mungkin dengan image processing. Kalau image processing ini, kalau bahagian-bahagian yang tadi itu kan kendalanya di fikihnya. Nah, ini fikihnya tugas fikih. Mengakui nggak kalau image processing itu sebagai dalil ya, atau hilal sebagai penanda masuk waktu. Ini tugasnya di kita. Kalau saya baca referensi, itu kan pernah terjadi waktu masih ada Habibie ya, ada buku itu yang ada tulisan Pak Ma'ruf Amin, kan banyak buku yang dikumpulkan di situ. Sepertinya itu sudah disimpulkan di tingkat acara tersebut bahwa mengakui ya image processing sebagai hilal. Tapi untuk kalangan yang lain itu kan hanya sebatas literatur yang belum merambah ke tingkat bawah. Mungkin ini yang ada potensi nantinya. Kalau kita masih berpegang teguh pada ru'yah hilal sebagai tanda masuk waktu, terru'yah itu kan yang 4 tadi. Apakah keempat-empat itu bisa dijadikan standar dalam fikih untuk beribadah, atau mesti dengan 3 standar, atau 2 standar, atau 1 standar dengan mata telanjang saja. Ini mungkin diskusinya lebih panjang dengan perspektif fikih. Tapi kalau catatan-catatan itu sudah ada. Sudah ada, dan bahkan saya pernah membaca itu diakui sampai image processing. Mungkin itu jawaban yang sangat sederhana dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Kak Humam, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya.
Sudah selesai kuliah, Pak? Alhamdulillah menyambung kuliah lagi Ustadz, mengikuti jejak panjenengan ke Semarang, tapi masih Ya, kapan-kapan saya ke Semarang boleh. Iya. Nah, insya Allah. Iya Ustadz. Oke. Baik Bapak, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Di sini atas nama Rizky Putra dari Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Lok Sumawe ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, jika astronomi mutakhir dan cara hisab sudah sedemikian akurat, mengapa tidak digunakan untuk penentuan waktu ibadah? Lalu, satu hal lagi bahwa ruqyah yang baik harus dibantu oleh hisab. Bagaimana jika klaim ruqyah ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan hasil hisab? Kurang lebih seperti itu. Sudah habis ya? Terima kasih Rizky Putra ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita semua. Jadi ini mungkin sekalian ya bisa untuk menambah wawasan saja bahwa kita harus menyepakati bahwa perbedaan hari ini dalam masyarakat kita itu bukan karena perbedaan perhitungan. Artinya kalau menghitung kapan terbenam matahari di Sabang, mungkin kalau kita hitung 100 orang ya akan menjawab yang sama. Itu membuktikan bahwa metode dan akurasi perhitungan hari ini itu sudah sedemikian rupa. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang kita sudah mengakui akurasi dari sebuah perhitungan yang begitu akurat, kenapa tidak digunakan saja? Nah, itu jawabannya sudah ada yang menggunakan. Misalnya yang organisasi Muhammadiyah itu mereka menggunakan hisab saja. Nah, itu buktinya sudah ada yang menggunakan. Nah, cuma kita menggunakan atau tidak itu kan tergantung di pribadi kita. Nah, kalau di pemerintahan Indonesia misalnya dalam sidang isbat kan menggunakan dua-dua tadi sebagaimana SOP-nya. Nah, jadi menggunakan hisab untuk menentukan kemudian dibantu oleh keterbuktian terlihat hilal. Nah, artinya kita harus memahami bahwa menunggu keterlihatan hilal itu bukan berarti meragukan hasil hisab. Nah, jadi Indonesia itu jangan dibawa pemahaman seperti ini. Kenapa masih di Kementerian Agama itu masih menggunakan ru'yah? Padahal hisab sudah diakui sebagai metode yang sangat akurat. Nah, itu bukan karena meragukan hisab, tapi karena memadukan kedua-duanya. Karena di Indonesia itu kan dengan pemahaman keagamaan yang beragam, itu harus mengakomodir. Artinya bila memang kita menafikan ru'yat, tidak melakukan ru'yat dengan hisab saja, itu bagaimana masyarakat Muslim yang masih menggunakan ru'yat dalam penentuan awal bulan. Jadi kalau digunakan dua-dua, maka di sini akan merasa keadilan yang luar biasa bagi umat beragama khususnya di agama Islam. Ini merasakan bahwa ini sangat luar biasa dalam penentuannya. Jadi itu setengah dari pertanyaan tadi ya. Yang kedua ditanyakan tadi, bisa diulang yang kedua? Yang keduanya itu bahwa bagaimana jika klaim atau ruqyat ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan hasil hisab. Itu secara secara fikih itu bisa dilihat dari literatur fikih mazhab Syafi'i itu disebutkan seperti ini. Dalam ini kondisi hilal yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa ru'yah hilal artinya keterlihatan hilal, kesaksian melihat hilal yang dari kesaksian itu diberlakukan untuk seluruh Indonesia misalnya atau untuk bahasa fikihnya diisbatkan kepada wilayah-wilayah yang satu matali yang mereka tentunya belum melihat atau tidak terlihat karena kondisi cuaca. Ini hilal yang sesuai antara yang dilihat dengan data. Artinya kalau di lokasi itu
ada orang yang bersaksi melihat hilal, maka secara astronomi hilal di lokasi itu sudah imkar ru'yah. Kalau belum imkar ru'yah tapi ada kesaksian, maka untuk isbat itu tidak bisa dijadikan. Artinya hilal yang disaksikan itu tidak bisa dijadikan standar untuk diberlakukan di seluruh wilayah yang satu matali, itu konsep fikihnya. Tapi bagi orang yang melihat, dia wajib sudah berlaku untuk dirinya. Artinya kalau dia yakin yang dilihat itu hilal, maka kalau hilal Ramadan maka dia wajib puasa untuk dirinya sendiri. Tapi karena hilal yang dilihat secara astronomi belum imkan, maka hilal itu tidak bisa diisbatkan untuk orang lain. Di sini kan peluang perbedaan terjadi itu kan masih terbuka lebar karena fikih itu seperti itu. Makanya kalau kita lihat fenomena hari ini, itu sebenarnya kita berupaya untuk memaksimalkan pemahaman terhadap perbedaan. Bukan kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar kita seluruh Indonesia itu sama. Itu sulit untuk itu. Yang paling mudah kalau menurut saya itu bagaimana kita seluruhnya menyiapkan diri untuk melakukan ibadah awal Ramadan, untuk Idul Fitri, Idul Adha itu dalam kebersamaan tapi dalam keragaman ini. Sama seperti misalnya seperti waktu salat. Kan kita tidak ada problem lagi, misalnya di televisi di Aceh ini jam 18 anak-anak itu masih main bola, tiba-tiba ada azan waktu Jakarta misalnya. Kami di Aceh itu biasa-biasa saja mengetahui Jakarta sudah azan. Kami misalnya masih 45 menit lagi baru azan. Anak-anak masih main-main bola. Itu kan perbedaan dalam hal ibadah yang sudah begitu familiar perbedaannya. Kalau lebih jauh saya bisa menyebutkan seperti ini. Kalau kita terlalu jauh berupaya untuk penyatuan, nantinya pergeseran dari konteks keagamaan ini kan tidak bisa dihindari. Artinya kita lebih kepada ini tidak ada tag lagi, sudah keluar daripada zona fikihnya misalnya. Nah, ini kan lebih ribet lagi. Makanya dalam semua kesempatan kita mungkin berupaya untuk mencari tahu bagaimana dalam tanda kutip semua kita itu ketika mengawali Ramadan dan mengakhiri itu konteks hati kita masing-masing itu yakin, karena agama kita itu menganjurkan kita dalam beribadah itu zani, dia harus sampai pada tingkat zani. Artinya kalau kita masih ragu bahwa besok 1 Ramadan itu kondisi kita berpuasa itu belum bisa. Nah, ini yang harus kita pastikan, bukan mencari kenapa orang nggak puasa, kenapa kita sudah puasa, kenapa orang sudah berhari raya kita masih puasa. Itu jangan dicari itu. Bagaimana kita mencari hari ini kalau kita sudah pada posisi lebaran, orang masih puasa, bagaimana kita yakin dengan pilihan kita. Kalaupun kita masih puasa di saat orang sudah berhari raya, kita juga harus memastikan agar kita yakin dengan pilihan kita. Nah, ini mungkin kalau menurut saya, saran saya itu yang perlu diperkuat dari setiap kesempatan diskusi nantinya, karena ketika ditanyakan itu pribadi kita masing-masing di akhirat nanti. Kita ditanyakan puasa kenapa 29 hari, 30 itu kita yang ditanyakan. Jadi kita harus bisa menjawab terlebih dahulu ketika kita memasuki bulan Ramadan ini. Mungkin itu itu sudah terlalu lebar ya saya jawab tadi. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik Bapak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Jika Permana. Assalamualaikum Ustadz, saya berasal dari teknik informatika. Apakah memungkinkan penentuan hilal dilakukan secara otomatis dengan menggunakan kecerdasan buatan? Dan juga apakah kelak metode hilal akan berubah hingga tidak perlu diamati secara langsung karena variabel cuaca dan lain sebagainya yang menghambat hilal? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya harus angkat tangan, tidak bisa menjawab ranah ini karena saya tidak
tidak mampu ya. Ini jujur saya tidak mampu menjawab, apalagi disuruh ini kan Mbak, ini pertanyaan kelas tinggi ini memprediksi bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan pengaruhnya terhadap penentuan hilal ini. Ini saya jujur ya, tidak bisa menjawab karena variabel-variabel yang ditanya itu saya tidak mendalaminya, artinya kecerdasan buatan. Kalau pun saya tanya, saya jawabkan itu perkiraan. Itu saya lebih tidak menjawab. Mohon maaf, saya tidak ada jawaban dari saya untuk variabel-variabel yang ditanyakan karena saya sama sekali tidak mendalami dalam bidang ilmu teknologi informasi tersebut. Mohon maaf ya untuk penanya. Ya, saya kembalikan. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan untuk mengangkat tangannya atau tidak menulis di kolom chat. Baik. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjut pada kesimpulan materi yang hari ini, yaitu kebersamaan. Ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum, perkenalkan saya masih anak sekolah. Jadi pertanyaannya mungkin sangat sederhana ditambah pengetahuan saya yang masih sangat kurang mengenai awal puasa dan Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana jikalau se-Indonesia mendukung padahal hilal sudah dinyatakan sangat tinggi dan mungkin sangat bisa terlihat. Itu Pak Ustadz. Itu mendung mungkin, bukan mendung. Oh iya, mendung. Ya. Ya. Ini membuktikan itu bukan anak sekolah. Baik, ini pertanyaan sama ya, mungkin dengan kondisi yang dikhawatirkan misalnya. Ini kan kalau kita lihat di media awal puasa ini karena sudah imka ru'yah, ini sepakat kita hari Kamis misalnya tanggal 23 Maret. Ini kan khawatirnya gimana kalau tiba-tiba dari Sabang sampai Merauke itu mendung di hari itu. Jadi enggak kita puasa tanggal 23. Mungkin spesifiknya itu pertanyaannya. Karena apa namanya? Kita kan bukan bahagian dari pengambil kebijakan. Artinya penetapan kapan satu Ramadan secara kenegaraan itu kan lewat sidang isbat. Jadi sidang isbat ini yang perlu dipahami. Jadi sidang isbat inilah yang menentukan kondisi apapun di Indonesia. Itu tim sidang isbat itu yang menentukan. Jadi kalau kita lihat ini mengacu kepada pengalaman sebelumnya, sejauh yang saya pahami, kalau sudah imkan yang begitu tinggi apalagi seperti hari ini, karena dengan jumlah titik ru'yah yang lumayan banyak, ini sudah di atas 100 ya, kalau di Aceh itu ada 6 titik itu yang resmi, titik yang memang terdata di Kementerian Agama. Kalau kita lihat di Aceh sendiri itu bukan hanya 6,
mungkin sudah puluhan lokasi yang dijadikan sebagai tempat ru'yah. Artinya kita bisa mengacu kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ini pasti ada yang menyaksikan, artinya ada yang bersumpah terlihat hilal. Yang atas dasar sumpah itulah dipadukan dengan kondisi hisab, kita bisa memastikan, bukan meyakini ya, memastikan saja. Mungkin kita bersama di satu Ramadan itu hari Kamis tanggal 23. Jadi itu saya ulang kembali bahwa kemungkinan itu kan bisa saja terjadi karena tidak terlepas daripada hasil ijtihad daripada tim isbat dalam penentuan awal Ramadan tersebut. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau mendung dari Sabang sampai Merauke, jadi jawabannya tetap pada tim sidang isbat nantinya. Apakah kalau selama ini kan tidak ada, pasti ada satu titik yang melihat hilal karena negara kita di Indonesia ini kan panjang sekali, panjang timur baratnya kan sangat panjang. Jadi cuaca walaupun mendung di satu lokasi, di lokasi lain tidak mendung. Mendung pun itu tidak berarti seluruhnya waktu mendung. Misalnya mau mendung pas terbenam matahari tidak mendung, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman sidang isbat sebelumnya itu bisa menjadi acuan bahwa belum pernah ya memang mendung untuk seluruhnya yang tidak tidak terlihat hilal. Kalau kita pengalaman di ruyah-ruyah di bulan yang lain itu mungkin karena keterbatasan, misalnya hanya 20 lokasi yang terdeteksi untuk ruyah hilal. Jadi ketika ada pengalaman misalnya misalnya kami pernah mengikuti ruyah di Muharram, Safar misalnya, itu pernah diistimalkan misalnya karena tidak terlihat hilal. Itu karena keterbatasan titik yang dijadikan rujukan. Beda dengan penentuan satu Ramadan, satu Syawal dan satu Dzulhijjah yang memang sudah dipersiapkan betul dari Sabang sampai Merauke, itu sudah lebih di atas 100 titik. Ini mungkin jawaban yang bisa saya jawab di kapasitas saya karena ini jauh ditanyakan, mungkin ada yang sebagian bukan di kapasitas kita dalam konteks menjawab ini. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, yang kita lanjut pada akhirnya itu kesimpulan menyangkut penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ini semua berpatokan pada hilal ya Bapak. Sebagaimana surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 menjelaskan tentang hilal sebagai penanda waktu bagi ibadah umat Islam itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas materi yang disampaikannya. Untuk tahun 2023 ini berarti berpeluang puasa bersama itu hanya puasa, dan sedangkan Lebaran Lebaran itu berbeda ya. Ada yang mungkin puasanya ada yang 30 hari dan ada yang 29 hari. Kemungkinan besar Idul Adha pula di Arab itu lebih dulu gitu dibanding di Indonesia. Dengan kita memakai kriteria Mabim dengan kriteria posisi hilal mencapai 3 derajat dan sudut elongasinya itu 6,4 derajat. Kita berharap jika terjadi perbedaan sebaiknya tidak melahirkan tantangan dan permusuhan karena Nabi menegaskan perbedaan merupakan rahmat, karena itu perlu kearifan para ulama untuk mewujudkan toleransi mazhab dengan cara efektif. Nah, kita berharap pula warga Indonesia ini dapat mempunyai sistem kalender hijriah yang sama sehingga tidak ada perbedaan. Ya, itu mungkin dicukupkan teman-teman peserta webinar. Selanjutnya ini ada sesi penyerahan sertifikat dari pengurus II Aceh kepada pemateri Bapak Dr. Tengku Ismail. Disilahkan.
Ini merupakan sertifikat yang diberikan oleh Indonesia Islamic Astronomical Club kepada Bapak Tengku Ismail, SSYMA sebagai pemateri. Mungkin ada sepatah dua kata, patah kata dari pengurus IAC kepada Bapak Ismail yang ingin disampaikan. Izin Bapak, ada suaranya? Ada. Ya. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Gary dari Ketua Panitia, mewakili seluruh panitia dan pengurus IAC. Ucapkan terima kasih atas ilmunya hari ini, sudah menyempatkan waktunya buat kita semua. Dan mohon maaf jika ada kurangnya atau apapun yang kurang diperkenankan. Saya mewakili teman-teman pengurus untuk minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Satu lagi buat teman-teman peserta semuanya, sekedar informasi bahwa IAC ini lagi open rekrutmen anggota. Kita ya Abu Fikri ya tadi nama dan undangan Abu Fikri. Ya, mohon maaf Mas Gary, masih termute mic-nya Mas Gary. Oh ya. Ini informasi untuk teman-teman peserta juga, karena IAC lagi buka open recruitment untuk yang batch kedua, jadi jangan ada yang keluar di grup, karena nanti berbagai informasi akan kami kirim ke sana. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Ya, cuman itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada sesi foto bersama. Kepada para peserta diperkenankan untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Tidak hadir. Oke. 3, 2, 1. Jadi hitung 1, 2, hitung Din. Oke, 3, 2, 1. Satu kali lagi. Oke. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada para peserta. Terima kasih kepada Bapak Tengku Ismail yang sudah menjadi pemateri kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di kehidupan kita ya kadang. Terima kasih semuanya. Jangan lupa IAC lagi buka open recruitment, yang mau daftar yang ada di grup jangan dulu keluar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan ya. Terima kasih banyak Bapak Ismail. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa lagi, insyaallah. Ya, Pak. Insyaallah. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Salam
Buat yang belum daftar, kita ada itu link pendaftaran di aktif nggak ya? Di deskripsi grup, dicek aja. Tapi kalau yang batch 1 udah tertutup, nanti kita akan buka batch 2 lagi. Boleh out nih, Kak. Boleh. Silakan. Udah selesai kan? Iya. Terima kasih semua. Udah mulai.